Gimana, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dengan suasana 5.0 ini, globalisasi ini, transnasional ini, peradaban yang sudah semakin global ini, karena banyak kebijakan-kebijakan nasional yang para pemimpin nggak tahu persoalan sosial kemasyarakatan. Jadinya beginilah, sebab dia tidak paham, tidak kenal bagaimana makna masyarakat itu sendiri. Makanya saya katakan saya bangga, alhamdulillah. Saya ucapkan ini karena Allah semata. Saya tidak boleh memuji Bapak, tetapi yang saya puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masih ada anak bangsa yang namanya Profesor Dr. Muhajir, yang kebetulan juga alhamdulillah sekarang jadi Menko, supaya ilmunya itu Prof kalau bisa dibiaskan ke para pejabat yang lain. Sebab mengambil kebijakan, decision, satu kebijakan nasional misalnya, itu sangat membutuhkan pemikiran yang global, yang plural. Tidak seperti sekarang ini, dia hanya parsial semata sehingga mungkin sukses di satu sisi tetapi goyang dalam suasana sosial kemasyarakatan, dan Bapak rasakan itu. Jadi itu yang saya lihat. Itu saja sebagai pembuka kata. Saya bahagia sekali didatangi oleh seorang sosiolog yang sangat-sangat paham baik secara teori maupun praktek di lapangan tentang masyarakat bangsa ini. Sudah cocok sekali Bapak Presiden Jokowi menunjuk Bapak ya selaku Menko di dalam PMK itu. Ya, harapan saya pribadi ya, bagaimana kedepannya lebih kuat lagi gagasan-gagasan, ide-ide Bapak yang ada dalam di balik pemikiran Bapak itu untuk bisa diwujudkan di dalam kebijakan bermasyarakat, kebijakan berekonomi, berpolitik, bermiliter, apalagi Bapak ini sosiologi militer ya. National Defense beliau ini. Jadi itu mungkin. Terima kasih sekali lagi, saya sangat bahagia sekali anak bangsa yang jauh dari Jakarta di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan dan kami banggakan, Habib Syekh Asegaf Uang Maka. Saya namanya sudah sangat kenal. Saya menghadapkan banyak sekali saran, wawasan dari Habib berkaitan dengan masalah kebangsaan ini. Memang betul yang disampaikan Uang bahwa masalah Indonesia ini sekarang sangat kompleks, dan betul memang juga wawasan yang utuh di dalam buat kebijakan itu sering diabaikan. Tapi saya kira kita juga sudah berada dalam track yang benar dalam untuk menuju cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebijakan Pak Presiden ini, kalau saya boleh sebagai seorang sosiolog gitu, menilai, beliau betul-betul berusaha untuk menjaga keseimbangan antara bagaimana supaya kaum mustad'afin ini juga terlayani pesantren dan diberi kesempatan untuk berkembang, tetapi juga memang beliau menghendaki agar kaum agniya gitu ya, ini juga diberi keleluasaan. Itu memang prinsip beliau. Karena itu beliau selalu mempermudah usaha dengan berbagai macam usaha yang kadang-kadang itu disalahpahami seolah itu akan bertabrakan dengan keperpihakan beliau terhadap yang Ustadz Afin ini. Nah, itu memang sering tidak bisa dihindari, tetapi saya tahu persis beliau sangat concern terhadap bagaimana
mereka yang kurang beruntung, mereka yang tersingkir, mereka yang tidak mendapatkan ruangan yang cukup untuk berekspresi, itu beliau memberikan perhatian betul. Misalnya saya pernah waktu masih mendikbud uang, jam 11 malam beliau itu menelpon hanya pertanyaan satu saja. Ini yang anak-anak yatim ini sudah diberi KIP belum? Jam 11 malam, saya kebetulan masih di kantor. Satu aja, saya bilang belum Pak, waktu saya awal jadi menteri. Kemudian kebetulan saya waktu itu juga sedang memilah-milah data yang akan menerima KIP itu, dan sudah ada kelompok anak yatim. Maka saya malam itu juga bisa melaporkan bahwa hampir 1 juta anak yatim yang sudah yang ada di Dapodik data pokok pendidikan itu. Malam itu juga bilang pemerintah besok supaya itu langsung diberi KIP. Saya sering guyon sama beliau, Bapak ini sebetulnya telah melaksanakan Al-Ma'un gitu. Termasuk kemiskinan beliau sangat kecil. Anggaran kami terus naik Bang, untuk penanganan kemiskinan ini. Dan alhamdulillah selama saya diperintah oleh Bapak Presiden untuk menangani orang miskin ekstrim ini dalam 46 bulan bisa turun 0,62%. Jadi per September sampai Maret kemarin itu kemiskinan ekstrim dari 1,74 sekarang 1,12%. Mungkin September ini nanti kalau ada survei lagi sudah bisa di bawah 1%. Sehingga target Pak Presiden 2024 itu yang miskin ekstrim 0 itu mungkin bisa tercapai. Memang beberapa bagian di Sulsel ini, makanya tadi saya ketemu dengan Pak Bupati untuk turun ke lapangan langsung itu termasuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di wilayah Sulawesi Selatan. Itu contoh yang memang kami selalu berusaha untuk memberikan perspektif, bukan hanya sosiologi tapi juga religiusnya. Dan memang saya kira uang sudah paham, memang harus ada pihak yang bisa memberikan perimbangan itu. Kemudian juga masalah keumatan, saya rasa umat ini juga harus betul-betul ada pihak yang dalam batas-batas tertentu memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia pahami tentang umat ini tidak sepenuhnya benar.